Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ayu Nur Hasanah, NIM T2019-50444 akan mempresentasikan pelajaran metode pengembangan kognitif AUT yang dibimbing oleh dosen Bu Yanti Nurhayanti. Langsung saja, di sini saya akan membahas 4 penjelasan, yaitu yang pertama pengertian sains, yang kedua manfaat sains untuk anak usia dini, dan yang ketiga prinsip pembelajaran sains untuk anak usia dini, dan yang keempat permainan mengenal rasa. Pertama yaitu pengertian sains. Sains atau dikenal dengan ilmu pengetahuan alam merupakan suatu kajian ilmu yang berkaitan dengan fenomena alam yang dilakukan melalui proses ilmiah. IPA dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang sistematik yang diformulasikan sesuai dengan fenomena alam dan didasarkan pada observasi dan induksi. Sebagai kumpulan pengetahuan, proses, dan nilai dapat dijadikan dasar dalam mengimplementasikan sains di kelas. Peserta didik tidak dapat lagi belajar dalam konteks mempelajari produk atau belajar tentang sains, melainkan belajar melalui kegiatan investigasi seperti yaitu pengamatan terhadap objek baru atau fenomena alam tertentu. Sains juga dapat dijadikan sebagai wahana dalam mengembangkan karakter lainnya, seperti misalnya menstimulasi rasa ingin tahu yang ada pada anak. Rasa ingin tahu yang tinggi dapat merangsang perkembangannya. Kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan mensintetis. Eggers menguraikan beberapa aktivitas di dalam proses ilmiah dalam konteks pembelajaran sains untuk anak usia dini sebagai berikut. Yang pertama yaitu observasi, dan yang kedua prediksi, yang ketiga melakukan percobaan, dan yang keempat menginterpretasikan. Yang pertama yaitu observasi. Observasi anak usia dini dapat dilakukan melalui pengamatan terhadap proses pertumbuhan biji menjadi tanaman bunga melalui menjadi biji lagi. Anak juga dapat mengamati bagian-bagian tanaman-tanaman dan menggali persamaan serta perbedaan di antara berbagai tumbuhan, misalnya warna, bentuk, ukuran, serta tekstur. Dan yang kedua, prediksi. Guru harus mengajukan pertanyaan kepada anak yang bersifat open-ended yang tidak mengarahkan pada satu jawaban yang benar agar anak dapat menebak dan memperkirakan jawabannya. Misalnya, mendorong anak untuk memperkirakan tumbuhan mana yang akan tumbuh pertama dan yang lebih tinggi. Dan yang ketiga yaitu melakukan percobaan. Mengajak anak melakukan percobaan yang didasarkan pada pertanyaan anak dengan mengkondisikan sebagai material seperti biji, tanah, air, cahaya, dan lain-lain yang dapat digunakan anak dalam melakukan percobaan. Dan yang keempat yaitu menginterpretasikan. Anak dapat belajar dengan hasil yang baik dari hasil interpretasi mereka sendiri dibanding dengan informasi yang dikemukakan oleh gurunya. Oleh karena itu, guru harus mengajukan pertanyaan yang bersifat open-ended lagi untuk memproses dan merumuskan kesimpulan tentang apa yang telah dilihat selama kegiatan percobaan. Dalam kurikulum PAUD dapat dimasukkan ke dalam setiap tema pembelajaran karena pada dasarnya sains bukan hanya sekedar konsep, melainkan mengenai cara berpikir dalam proses yang bersifat saintifik.
Sains untuk pendidikan anak usia dini ialah mendorong anak untuk mengeksplorasi lingkungan mereka dan menyampaikan observasi dan temuan mereka. Melalui sains, anak dapat memberikan kesempatan untuk melatih berpikir dan membangun pemahaman mengenai apa yang ada di dunia. Yang kedua yaitu manfaat sains untuk anak usia dini. Anak usia dini atau anak prasekolah berada dalam masa emas perkembangan otaknya. Banyaknya manfaat yang dapat diperoleh jika sejak dini mereka diperkenalkan dengan sains, antara lain yaitu melatih anak bereksperimen dengan melaksanakan beberapa percobaan. Yang kedua yaitu memperkaya wawasan anak untuk selalu ingin mencoba dan mencoba, sehingga sains dapat mengarahkan dan mendorong anak menjadi anak yang kreatif dan penuh inisiatif. Sains membiasakan anak-anak mengikuti tahap-tahap eksperimen dan tidak boleh menyembunyikan suatu kegagalan. Sains dapat melatih mental positif, berpikir logis, dan urut. Untuk anak usia dini, keterampilan ilmu sains hendaknya dilakukan secara sederhana sambil bermain. Pengenalan ilmu sains pada anak TK lebih menonjolkan pada proses daripada produk. Sains dapat mengembangkan kemampuan anak, yaitu antara lain satu, spiritual, yaitu rasa syukur dan memuji keagungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kedua yaitu observasi. Dengan melakukan observasi, berlatih menggunakan alat indera untuk mengenal apa itu nama, benda, bagian-bagian, dan memberikan nama bagian serta fungsinya. Dan yang ketiga yaitu klarifikasi, berlatih menggunakan ciri-ciri tertentu. Dan yang keempat pengukuran, yang kelima menggunakan bilangan, dan yang keempat rasa empati terhadap benda yang diteliti seperti hewan. Pengembangan pembelajaran sains untuk anak usia dini harus memiliki tujuan yang jelas, karena dengan tujuan yang jelas akan lebih mudah untuk menentukan standar tingkat ketercapaian dan keberhasilan suatu tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan dan dilaksanakan. Yang ketiga yaitu prinsip pembelajaran sains bagi anak usia dini. Prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini yang dikemukakan oleh Whit Harrington dan Ausubel yang dapat dijadikan prinsip pembelajaran sains antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu belajar anak berhasil apabila anak melihat tujuan, dan tujuan itu lahir dari dan dekat dengan kehidupan anak. Dan yang kedua yaitu kegiatan belajar hendaknya dapat merangsang seluruh aspek perkembangan anak, baik jasmani maupun rohani. Dan yang ketiga yaitu lingkungan belajar yang diciptakan hendaklah bermakna dan mengandung arti baik bagi anak, sehingga membentuk pola kelakuan yang berguna bagi anak. Dan yang keempat yaitu bantuan belajar yang diberikan adalah yang menunjang efektivitas dan efisiensi belajar anak dan melakukan secara wajar. Dan yang kelima yaitu adanya upaya mengintegrasian pengalaman belajar sebelumnya dengan pengalaman baru, sehingga menjadi suatu kesatuan pengalaman yang utuh, tidak mudah lepas dan hilang. Dan yang keenam yaitu belajar berlangsung dari yang sederhana. Prinsip-prinsip di atas, terdapat literatur lain yang menyatakan beberapa prinsip yang dapat dijadikan sebagai panduan dalam melaksanakan pembelajaran sains. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu prinsip motivasi. Motivasi adalah daya dorong seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. Motivasi ada yang berasal dari dalam atau intrinsik,
dan dari luar, yaitu ekstrinsik. Dan yang kedua yaitu prinsip latar. Pada hakikatnya, anak telah memiliki pengetahuan awal. Oleh karena itu, dalam pembelajaran, guru perlu mengetahui pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimiliki oleh seorang siswa sehingga proses belajar tidak dimulai dengan keadaan yang kosong. Dan yang ketiga yaitu prinsip menemukan. Pada dasarnya, anak memiliki rasa ingin tahu yang besar sehingga potensial untuk mencapai guna menemukan sesuatu. Oleh karena itu, bila diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi tersebut, anak akan merasa senang atau tidak bosan. Yang keempat yaitu prinsip belajar sambil melakukan. Pengalaman yang diperoleh melalui pekerjaan tentunya hendaklah sangat mudah diingat. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran, guru hendaknya mengarahkan siswa untuk melakukan suatu kegiatan. Dan yang kelima yaitu prinsip belajar sambil bermain. Bermain merupakan suatu kegiatan yang dapat menimbulkan perasaan gembira dan menyenangkan, sehingga dengan bermain dapat mendorong anak untuk melibatkan diri dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, dalam setiap pembelajaran perlu diterapkan suasana yang menyenangkan lewat kegiatan bermain sambil belajar. Dan yang terakhir yaitu prinsip hubungan sosial. Dalam beberapa hal, kegiatan belajar akan lebih berhasil jika dikerjakan secara berkelompok. Dengan cara belajar kelompok akan mempermudah anak mengetahui kelebihan dan kekurangannya, sehingga akan timbul kesadaran perlunya interaksi dan kerjasama dengan orang lain. Untuk yang terakhir kita akan membahas yaitu permainan mengenal rasa. Melalui pengenalan sains, anak akan diarahkan untuk mengkonstruksi pengetahuannya tentang adanya peristiwa-peristiwa alam dan memiliki dorongan untuk melakukan penyelidikan. Salah satu pembelajaran sains yang perlu dikembangkan untuk anak usia dini yaitu permainan mengenal rasa, yaitu seperti asam, manis, pahit. Dari situ anak dapat mengetahui letak rasa pada reseptor indera pengecap atau lidah. Proses tersebut memungkinkan anak mengkonstruksi pengetahuannya sendiri sebagai hasil pengalaman sensoris yang kemudian diteruskan dengan proses berpikir. Kemampuan mengenal rasa hendaknya dilakukan dengan metode demonstrasi. Demonstrasi artinya menunjukkan, mengerjakan, dan menjelaskan. Jadi, dengan menggunakan metode demonstrasi, anak dapat mengenal langkah-langkah pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan dalam permainan mengenal rasa asin, manis, pahit, pedas, dan asin. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, mengenal rasa merupakan suatu informasi yang disalurkan melalui saraf kemudian diolah dalam otak. Maka manusia dapat merasakan disparatis aroma makanan dan minuman. Sedangkan menurut Utami, mengenal rasa adalah salah satu aspek kemampuan kognitif pada anak yang dapat dikembangkan. Mengembangkan kemampuan mengenal rasa sangat perlu untuk anak usia dini, agar mereka bisa membedakan makanan atau minuman yang enak atau yang tidak enak. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan mengenal rasa adalah kemampuan yang prosesnya melalui pengecap pada lidah untuk merasakan asin, manis, asam, pedas, pahit pada makanan dan minuman yang ada pada mulut.
Menurut Roetiah, dalam metode demonstrasi kegiatan belajar mengajar akan lebih bersemangat apabila seorang guru dapat menggunakan metode yang menarik dan bervariasi dalam mengerjakan suatu kegiatan. Metode demonstrasi adalah cara penyajian pelajaran dengan memperagakan atau menunjukkan kepada peserta didik suatu proses, situasi atau benda tertentu yang sedang dipelajari baik dalam bentuk nyata maupun bentuk tiruan yang dipertunjukkan oleh guru terhadap siswanya dalam proses belajar. Yang dibutuhkan dalam permainan mengenal rasa yaitu yang pertama yaitu jeruk untuk mengenal rasa asam, dan yang kedua yaitu kopi bubuk untuk mengenalkan rasa pahit, yang ketiga yaitu keripik kentang untuk mengenalkan rasa gurih, dan yang keempat yaitu susu kental manis yaitu untuk mengenalkan rasa manis. Cara bermain permainan mengenal rasa tentunya sangat mudah, yaitu yang pertama yaitu guru menceritakan manfaat lidah bagi manusia yang digunakan untuk berbicara, kata-kata baik untuk mengecap makanan dan minuman. Dan yang kedua, buka kemasan jeruk, kopi bubuk, keripik kentang, saus, susu kental satu persatu. Kemudian yang ketiga yaitu guru harus mencicipi bahan-bahan yang sudah disiapkan. Kemudian yang terakhir yaitu mempersiapkan murid-muridnya untuk mencicipi bahan-bahan yang telah disiapkan tersebut. Dan yang terakhir yaitu manfaat permainan mengenal rasa, yaitu antara lain yang pertama yaitu anak bisa mengamati dan menyelidiki objek dan fenomena alam, dan yang kedua yaitu dapat merangsang indera pengecap mereka, dan yang ketiga yaitu mengembangkan rasa ingin tahu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.